Selamat datang di channel Profesor Ahmad Munawar, Guru Besar Transportasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini akan memberikan kuliah tentang teknik lalu lintas bagian pertama. Baiklah, kita mulai dengan kuliah teknik lalu lintas bagian pertama. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bahan-bahan kuliah teknik lalu lintas dapat dilihat di slide PowerPoint. Download di bawah ini pada web www.munawar.staff.ugm.ac.id mengambil lecture Traffic Engineering. Silahkan download bahan ini sama persis dengan yang ada di sini, atau bisa download manual kapal selam Indonesia 1997, bisa dicari di Google, atau buku Highway Traffic Analysis and Design dari Salter and Hodgson. Dr. Salter itu dulu pembimbing S2 saya di Inggris. Teknik lalu lintas itu dikenal sejak lama, baru dikembangkan tahun 90-an sejak zaman Romawi, aturan kereta berkuda masuk kota pada malam hari. Sesudah timbul kemacetan, ilmu teknik lalu lintas semakin berkembang. Perkembangan penggunaan lampu lalu lintas sebagai pengatur simpang adalah suatu perkembangan yang paling besar. Kemudian yang berikutnya yang sekarang banyak digunakan yaitu koordinasi lampu lalu lintas atau area traffic control system, yaitu dapat mengontrol lampu lalu lintas dari control room yang ada pada suatu ruangan yang jauh dari alat pengatur isyarat lalu lintas itu sendiri. Ini adalah contohnya pada zaman dulu, zaman Romawi kuno, lalu lintas juga masalah, hanya kemudian berbeda arus lalu lintasnya dengan yang ada sekarang. Kalau sekarang itu gerobak berkuda itu sudah tidak ada, kalau dulu adalah seperti itu, sekarang mobil, sepeda motor. Jadi perbedaannya hanya perbedaan pada arus lalu lintasnya. Aturan-aturannya, manajemennya juga berbeda. Kalau dulu kereta berkuda tidak boleh pada malam hari, itu juga aturan pada zaman dulu. Kemudian ini alat pengatur isyarat lalu lintas yang paling tua dulu, mungkin sebagian besar tidak melihat ya, yaitu pada simpang ada orang berada di tengah jalan, kemudian ada tanda bisa berhenti atau berjalan. Jadi diputar tandanya kalau berhenti, kalau bisa berjalan. Orangnya ditutupi payung, tentu saja kalau hujan deras ya harus pakai mantel supaya tidak kehujanan. Istilah-istilah dalam bidang teknik lalu lintas yaitu ada lalu lintas harian rata, volume jam perencanaan, satuan mobil penumpang, kapasitas dan arus lalu lintas, waktu antara atau headway, dan kecepatan serta kerapatan. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, LHR dan VJP. Lalu lintas harian rata-rata adalah lalu lintas selama 24 jam pada hari normal, pada kendaraan per hari. VJP, volume jam perencanaan, adalah volume jam puncak pada hari normal atau kendaraan per hari. LHR itu dihitung di sini pada hari normal. Jadi sebetulnya bisa juga menghitung 365 hari terus dibagi rata-rata per hari berapa. Tapi tidak perlu demikian. Cari hari normal, umumnya pada hari kerja, tidak ada hal-hal yang tertentu. Misalnya ada pertandingan sepak bola, lalu kemudian supporternya lewat situ, ada kampanye dan sebagainya, itu arus lalu lintasnya sudah tidak normal. Jadi pada hari normal, hari kerja, ada kuliah, ada sekolah-sekolah juga buka, itu semua. Kemudian volume jam perencanaan. Kalau dalam satu hari itu ada fluktuasi naik turun. Kemudian yang kita cari adalah yang paling puncak. Puncaknya biasanya pagi, yang lain siang atau sore. Pada kota kecil, jam puncak pagi dan sore itu akan sangat kelihatan fluktuasinya. Tapi pada malam hari mungkin, kemungkinan sudah agak mulai jam 9 mungkin sudah sepi. Jadi kota kecil itu fluktuasinya tinggi. Tapi pada kota besar seperti Jakarta, jam 9 malam pun masih ramai, jadi merata. Volume jam perencanaan itu kira-kira 10-11% dari lalu lintas harian rata-rata. Untuk kota yang kecil itu persentasenya besar, bisa 11, bisa lebih.
bahkan mungkin 12, tapi pada kota besar karena lebih merata, mungkin bisa 10 atau bahkan kurang 9%, karena arus lalu lintasnya dalam sehari lebih merata. Kemudian yang berikutnya, istilah satuan mobil penumpang, ekuivalensi kendaraan dengan mobil penumpang. Jadi misalnya kita mengatakan arus lalu lintas di suatu jalan itu 1.000 kendaraan, itu akan lain artinya kalau 1.000 itu sepeda motor dengan 1.000 truk gandeng. Jadi ini tergantung besar dan kecepatan kendaraan. Semakin besar semakin tinggi, semakin cepat semakin rendah. Jadi misalnya kalau kita lihat di jalan Bawen ya, untuk menuju ke Semarang dari Jogja, itu kalau ada truk gandeng lewat di depannya, itu di belakangnya antrian panjang sekali, jadi pengaruhnya akan sangat tinggi. Itu karena tidak bisa menyiap atau menyalip, dan juga karena kecepatan truk gandeng itu sangat rendah. Kemudian kapasitas. Kapasitas itu kalau kita melihat kapasitas gelas per 4 liter, itu artinya kalau arus lalu lintasnya lebih dari bukan arus lalu lintas, arus air yang ada di dalam gelas itu lebih dari 1/4 liter, maka akan tumpah. Tapi lain dengan arus lalu lintas. Arus lalu lintas bukan dilihat dari mobil berapa yang bisa ditampung, tapi kita melihat juga dari kecepatan dan juga kenyamanannya. Jadi arus lalu lintas yang masih memberikan kecepatan yang dapat diterima, itu adalah kapasitas praktis, atau arus lalu lintas maksimum dengan batas kecepatan tertentu atau kenyamanan tertentu. Tingkat pelayanan. Jadi kalau lihat gini sebetulnya tergantung kenyamanan yang diinginkan. Kalau ingin nyaman sekali ya mestinya kalau sudah kurang nyaman sudah dianggap harusnya melebihi kapasitas. Jadi tinggal tingkat pelayanan mana yang kita inginkan. Nah, kalau kita menginginkan tingkat pelayanan yang tinggi, maka kalau sudah agak rendah sedikit, wah sudah melampaui kapasitas. Jadi bisa misalnya tingkat kenyamanannya dari kecepatan bisa. Kalau kecepatan di bawah 20 km per jam itu sudah melebihi kapasitas. Jadi ada beberapa yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mencari kapasitas. Nah, kalau American Highway Capacity Manual membagi ke tingkat pelayanan itu menjadi A sampai F. A itu adalah kendaraan bebas menentukan kecepatannya, B sedikit hambatan, C kondisi stabil, D arus tidak stabil, E itu sangat tidak stabil, F itu macet. Jadi kalau A ya bisa bergerak sangat bebas, kalau B itu ya kadang-kadang harus ngerem, kalau C itu bisa bergerak dengan kecepatan tertentu, kalau D itu kadang-kadang berhenti, kalau E itu sudah banyak berhentinya, kalau F itu banyak berhentinya atau hampir selalu berhenti, baru bergerak sedikit dan seterusnya. Kemudian waktu antara dua headway itu adalah serang waktu kedatangan antara dua kendaraan yang berurutan. Waktu kedatangan ya, bukan jarak. Jadi misalnya kendaraan yang pertama datang pada suatu garis stop tertentu pada waktu T1, kendaraan kedua pada T2, maka T2 minus T1 itu adalah headway antara kendaraan 1 dan 2. Misalnya kendaraan 1 datang pada jam 7.10 menit 5 detik, yang kedua 7.10 menit 15 detik, maka headway-nya adalah 10 detik. Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan per satuan waktu. Satuannya kendaraan per hari, kendaraan per jam, kendaraan per detik, atau pakai satuan mobil penumpang per hari, satuan mobil penumpang per jam, atau satuan mobil penumpang per detik. Dapat dihitung ini dari pengambilan di lapangan pada suatu titik pengamatan tertentu. Misalnya saja, kita berdiri di pinggir jalan, mengukur arus lalu lintas yang lewat, dalam 1 jam berapa yang lewat, yang kita hitung, itulah arus lalu lintas pada ruas jalan itu. Kemudian hubungan arus lalu lintas dan waktu antara. Kalau arus lalu lintas itu dalam kendaraan per detik, waktu antara headway itu dalam detik, maka hubungannya Q sama dengan 1/H. Ini catatannya, satuannya harus sama ya. Misalnya headway-nya itu rata-rata 10 detik, maka arus lalu lintasnya 1/10 kendaraan per detik. Kalau dijadikan jam, 1/10 kali 3.600 sama dengan 360 kendaraan per jam. Kerapatan density adalah jumlah kendaraan per satuan panjang jalan. Satuannya kendaraan per kilometer. Dapat dilihat dari foto udara, hubungan antara arus lalu lintas, kecepatan, dan kerapatan. Foto udara, jadi kalau kita memfoto udara suatu jalan dengan panjang 2 km,
kemudian terdapat 400 kendaraan di jalan itu, maka kerapatannya adalah 400 kendaraan per 2 km atau 200 kendaraan per kilometer. Tapi kalau kita kesulitan hubungan foto udara, kita bisa mencari hubungan antara arus lalu lintas, kecepatan, dan kerapatan. Ini yang akan kita pelajari nanti pada kuliah yang berikutnya. Jadi demikian saya kira sementara kuliah dari saya, kuliah pertama saya kira cukupkan sekian.